Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Jumat tanggal 29 September ya teman-teman. Jadi kemarin saya 2 hari trading tapi nggak upload ya. Nah karena memang tanggal 26 hari Selasa itu saya cuma beli satu lot aja teman-teman. Kayak tanggal 7 nih saya masuk INDX satu lot, terus masuk Pol ya lumayan pakai lot kecil aja nih masuk cuma 800.000 dan cut loss ya. Dan di hari Rabunya tanggal 27 itu saya cuman masuknya kayak gini-gini aja nih bes ya tuh pakai lot kecil dan INDX lagi pakai satu lot, terus truk satu lot, lalu Diva itu saya masuk 20 lot. Dan habis itu saya nggak trading lagi karena memang 2 hari kemarin marketnya lagi kurang enak ya menurut saya pribadi, daripada saya maksain masuk, malah cut loss gede gitu kan, keuntungan yang kemarin-kemarin tergerus gitu. Nah, sekarang hari Jumat tanggal 29 September ya. Jadi ini seperti biasa saya trading lagi. Hari ini kita lihat ya apakah marketnya kurang enak atau enak gitu kan. Sebenarnya trading tuh kalau saya simpulin sih harus disiplin sih, disiplin, jangan meminimalisir loss gitu ya di keadaan market yang lagi kurang enak gitu. Apalagi kita seorang scalper kan. Kalau scalper tuh salah sekali aja. Nah, udah tuh biasanya profit 2 minggu, profit 3 hari bisa habis aja gitu kan, bisa habis malah minus lagi kan. Nah ini udah jam 9.00, di situ udah opening market. Kita lihat ya, Serats nih open low tapi kok kurang enak ya. Nah ini awan, saya cek di indeks pribadi saya open low, cuman terlalu. Nah ini awan ya. Nah ini sebenarnya awan bagus nih ya. Kalau misalnya dia beatnya jadi 20.000, tiba-tiba over 13.000 gini, nah mungkin saya masuk nih. Cuman nah, tuh ya, ternyata overnya lebih tebel tuh. Overnya lebih tebel ya, akhirnya saya skip. SMKM tiba-tiba udah arah tuh ya. Tiba-tiba udah arah, jadi ya udahlah. Apex beatnya kurang bagus, beat overnya. Overnya 35.000, kok beatnya cuma 33.000 ya. Jadi ntar dulu Pico juga sama, beat overnya kurang bagus. Pico nih kalau beatnya tiba-tiba, nah itu kan jadi over tebel ya. Nah ini saya skip. Nah, ini akhirnya RTX ya, saya lihat di indeks pribadi saya. Nah, ini sebenarnya bagus nih beatnya ya. Lihat ya teman-teman ya. Beatnya 21.000 banding 16.000 nih. Nah, di sini saya tapi belum masuk DSI gitu ya. Makanya di sini kok saya bingung ya, kenapa kok belum masuk DSI padahal ini beatnya udah lebih besar dan dia udah open sama dengan low ya. Dan ternyata dia nggak masuk DSI nih. Tapi makanya di sini saya perhatiin. Nah, itu 372-nya mulai diguyur ya, tapi beatnya masih bagus nih. Nah itu masuk RTX, baru masuk DSI. Akhirnya di sini saya masuk ya 111 slot ya, karena saya ragu karena di 380 sama di 382 ini tuh ada tadi beatnya tebel-tebel ya. Nah ini, nah tuh ya lihat ya di 378 dan di 376 ya, itu ada beat tebel-tebel tuh. Makanya tadi saya masuknya 100 slot dan pergerakan harganya juga nggak yang langsung bagus gitu ya. Dan dia diem di sini ya ternyata, dan 372-nya itu dicekek ya. Saya masuk tadi di 374 ya teman-teman. 374 ternyata, aduh ya ampun. Akhirnya di sini saya diem dulu. Nah itu muncul MPRO. Nah MPRO beatnya bagus nih. Beatnya tipis sih sebenarnya, itu 278 banding 10 berapa tadi, 10 perak ya. Dan dia bukan indeks pribadi saya, tapi tadi bagus nih. Nah ini 400, beatnya 400 banding 47. Nah ini akhirnya di sini saya ingin coba beli ya, karena perhitungannya tadi beatnya bagus dan di open sama dengan low. Tapi karena ini bukan indeks pribadi saya, dan akhirnya saya masuk cuman 10 lot ya teman-teman. Tapi saya tunggu dulu karena ini harganya lompat-lompat ya, kayak waktu tepas waktu itu ya, minggu lalu ya. Nah di sini mulai ke 1.900 harganya.
Dan naik lagi tuh ya ternyata ya, ada yang ngeborong tuh. Akhirnya saya masuk di 19.05 ya. Ah ya 19.05, dan AirTag saya minus 0,53 ya. Nah, jadi ini ya, eh RTX saya juga bingung ya. Padahal beatnya tadi bagus tuh. Aduh, saya sayang banget tuh. Ini padahal beatnya bagus, nih kenapa nggak naik ya? Nah itu ya 378, 376, 374-nya jadi dicekak semua tuh ya, 1000 lot 1000 lot. Nah ini udah inilah, udah kandas tuh ya kalau udah kayak gitu ya. Nah di satu sisi MPRO saya udah naik ke 1930, udah cuan 1,3 ya. Saya kan masuk di 1905 ya. Ah ya benar, udah cuan 1,31. Dan RTX saya minus 1% ya, minus 1% di 370. Aduh ini udah kandas lah kalau kayak gitu. Nah itu hitungannya masih minus 24.000 ya kalau saya jual MPRO saya di 1925 ya. Nah ini akhirnya saya jual ya itu ya, saya jual cut loss RTX di 370 ya, jadi minus 1% ya, minus 1%, 16 apa kalau nggak salah ya. Dan ini tinggal MPRO. Nah itu RTX saya laku. Nah MPRO ternyata naik ke 1935 ya teman-teman. Jadi cuma 1,57. Dan kalau di kontra masih ngekit ya teman-teman. Karena tadi minus minus 1% tuh 40.000. Kalau ini untung 1% tuh 30.000 ya, masih minus 10 ribuan lah. Dan tadi RTX dia tertinggi di 374 itu tadi pucuknya ternyata. Dan ini MPRO tertinggi di 1945 ya. Nah, berikutnya ini kesalahan saya, teman-teman, ini jangan diulangin ya. Sebenarnya ini saya ngelihat bit GTBO bagus ya, 6.700 banding 2.000. Dan ini dia karena suspend jadi maksimal arahnya di 9% ya. Jadi 3% lagi arah. Saya pikir bisa arah lah gitu karena bitnya udah 3 kali lipat kan, dan ini lagi pula indeks pribadi saya dan saya pernah trading di sini. Dan akhirnya saya masuk 100 lot ya, dan ini masih parsial itu. Nah ini masih baru dapat lagi tuh, masih 89 lot ya. Nah harganya udah naik, nah itu dapat lagi. Nah itu kan arahnya 625 ya, dan bitnya bagus ya, 6.700 banding 1.900. Dan itu udah naik ke 610. Sebenarnya sini udah cuan ya, dan bisa saya jual ya di sini ya. Sebenarnya satu tiknya ini lumayan ya teman-teman. Maksudnya nggak terlalu kecil banget lah. 0,8 tuh menurut saya hitungannya gede ya. Dan kalau saya jual saya sebenarnya bisa untung sekitar 30 ribuan ya. Kan lumayan ya teman-teman. Nah itu seharusnya tadi bisa saya jual ya. 610-nya udah pindah ke bit ya tadi ya. Dan di sini saya 610-nya ditekek. Nah itu ya udah cuan 0,83. Nah 605 itu kan ada 600 slot ya, 600 slot. Di sini saya tungguin dulu. Saya tuh berharap 610 habis dan langsung 615-nya di HK gitu kan. Ingin jualnya di 615 sebenarnya, tapi ternyata 615-nya ada yang ngebanting tuh. Nah itu 111 slot itu langsung saya banting, ternyata nggak keburu ya. Tadinya ada 600 slot jadi habis tuh ya 605-nya, dan tadi saya jual di 605 nggak ngebanting, dan akhirnya itu baru kena sedikit itu 20 lot saya tuh ya. Jadi kena 20 lot aja, sisanya tinggal 89 ya. Karena 111 lot kan. 81 ya. Nah, ternyata lihat ya, udah mulai dicekek tuh. Tinggal 91 lot, sorry. 20 lotnya baru kena tuh ya. Nah, di sini saya pikir aduh, apa saya jual aja gitu kan. Inilah kalau nggak cuan bungkus ya teman-teman. Jadi ya memang 0,83 itu sebenarnya banyak sih 0,83. Cuma tadi saya karena ngeliat bid overnya bagus dan saya kira bakal arah gitu kan. Arahnya di 9%, biasanya saham-saham kayak gitu. Saya ingin exitnya di 615, tapi karena tadi tiba-tiba ada yang ngeguyur, dan ya ini ya lihat ya bidnya ya. Tadi kan 6.700 banding 1.000, sekarang bidnya jadi 6.000 masih banding 4.000. Sebenarnya masih oke sih, sedikit sih, masih oke sedikit menurut saya sih, karena masih tebel bidnya kan. Cuman di sini harganya udah turun ke 585, jadi saya di sini minus 3% ya teman-teman. Nah inilah kalau scalping
salah sedikit tuh kayak gini teman-teman. Profit yang kemarin-kemarin tuh bisa habis ya. Minus 3% aja ini sekitar 200 ribuan. Waktu kemarin saya terakhir hari Senin tuh untung 100 ribu. Ya memang sih masih profit sih kalau di secara overall gitu. Cuman kan apa ya, kesalahan sedikit tuh ngaruh banget ya, apalagi minus 3% gitu. Udah di luar planning. Tapi di sini saya biarin dulu karena saya ingin nyari penggantinya aja gitu, nyari penggantinya. Saya kira masih bisa lah. Masih bisa, semoga aja masih bisa gitu kan. Nah, lihat dan bid overnya juga masih masih lebih tebel bid ya. Masih tebel bid, makanya saya punya optimis lah, sedikit optimis gitu. Harganya balik lagi sebenarnya. Padahal psikologi udah bete nih. Ini saya cepetin aja teman-teman ke menit 22 ya. Tadi saya cepetin itu karena ya gimana ya, saya nyari-nyari juga, terus ada kerjaan juga, tadi sempat ada kerjaan tapi saya coba tahan dulu. Nah, ini saya masih nyari penggantinya. Udah menit 20 ya. Itu tadi GTBO salah ya, saya seharusnya udah selesai dagang gitu kan, cuman tadi telat jual ya teman-teman. Nah, inilah apa, harus cuan bungkus ya. Sebenarnya mending cuan bungkus sih sebenarnya ya. Dan ini udah masuk menit 23 dan tadi Toba muncul ya ternyata di menit 8 dan di harganya muncul di DS itu 328. Dan ini trik saya pribadi ya teman-teman, disclaimer on. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu saham kenceng gitu ya dan muncul di DSI-nya harga 328 misalnya kayak Toba nih. Nah, itu ngahakannya jangan jauh-jauh dari sini gitu. Itu kan ini kan sekarang harganya udah 336 nih. Nah, tadi kan muncul di DSI 328, aturan ngakaknya 330 ya. Cuman tadi karena ada pekerjaan saya nggak ngeliat, dan pas saya perhatiin ini kok saham lambat tapi kok hari ini kenceng gitu ya. Dan itu 338, nah tuh ya langsung habis tuh ya, ada 16.000 lot. Dan itu sebagai resisten teman-teman. Kalau bagi saya pribadi ya, kalau dari patokan bid over yang tebal itu resisten. Kalau di over resisten, kalau di bid itu support ya. Jadi supportnya di 338 tuh. Nah, akhirnya tadi saya masuk di 342. Saya lihat bidnya 143.000 banding overnya 33.000 dan harganya udah 346 kan. Nah, seharusnya kan tadi saya bisa cuan tuh ya di 33 di 344 ya. Cuan 0,58 ya. Cuman di sini saya hold, teman-teman. Nggak kapok ya. Tapi kalau kali ini nggak apa namanya, nggak ngasal ya, karena tadi 338-nya habis di bolos resisten ya. Dan saya pikir di 350-nya tadi ya resistennya, tapi ternyata di 344 ada nyekek nih, kayaknya ada yang ngejemur tapi di HK lagi. Nah, akhirnya kan kalau kayak gini kan, nah 342-nya tuh jadi support, sempat jadi support. Nah, ini kalau volatile gini ya teman-teman ya, jadi ya ini respon market ya. Dan GTBO di 595 naik lagi, tadi turun ke 580 ya. Dan di sini masih saya hold. Alasannya karena pertama bidnya masih oke, respon pasarnya masih oke juga ya, masih banyak yang HK tuh ya, 1000 lot. Nah, ini yang membuat saya masih nge-hold. Jadi jangan terlalu buru-buru. Kalau GTBO tadi begitu saya nge-HK nggak dijual tapi malah dicekek dan nggak ada respon lagi. Nah, itu makanya harga turun. Kalau ini kayaknya masih direspon banget ya sama market, sama sama market dan market makernya masih ngejagain dan retailnya masih ngerespon ya. Nah, itu kan 344-nya udah mulai pindah ke bid, mulai harganya mulai naik ke 346, 34-nya namanya ada 10.000 lot itu tiba-tiba. Nah, ini saya nge-hold lagi. Ya, saya jual. Nah, tuh ya. Lihat ya respon marketnya, buying powernya ya. Sebenarnya memang idealnya nge-HK tadi ya di 330 ya. Exitnya di 340 lah, itu paling ideal. Cuman ya itu tadi karena jebol resisten akhirnya saya pede untuk masuk, dan itu udah naik ke 346, cuman 1,17 saya hold lagi karena masih volatile. Nah, itu ada yang atas 1.500 lot ya di 346, dan 350 nya tuh ada 18.000 lot. Nah, itulah resistennya kan bagi saya bid over kan. Tapi bid over bisa disetting mas, bisa, iya memang sih sama aja kan. Kalau di chart juga ada apa, false break, ada false support, false resisten gitu kan, sebenarnya sama aja bagi saya. Ngelihat bid over malah lebih real ya,
timbang ngeliat chart gitu. Tapi kan metode orang beda-beda ya, jadi nggak bisa dipaksain juga. Kalau saya ngeliatnya seperti itu. Dan memang berdasarkan dari pengalaman aja sih ya. Biasanya kalau jebol di over yang tebel satu jebol, nah itu biasanya naik naik lagi gitu kan harganya. Biasanya seperti itu pengalaman saya. Dan didukung dengan bid overnya ya. Bid overnya kan masih bagus banget nih. Dan ini bukan fake bid ya teman-teman. Bukan saham-saham kayak fake bid ya. Jadi beda ya. Nah ini harga turun lagi ke 342. Sebenarnya supportnya di mana teman-teman? Supportnya tuh sebenarnya di 338 ya, antara 338 sama 332 tuh sebenarnya supportnya. Kalau saya ngelihatnya ya. Nah ini GTBO masih di 595 belum ada pergerakan. Nah ini 342-nya habis lagi gitu kan. Dan kalau kata Pak Afir kan gitu kan, kalau jebol 5,6 biasanya lanjut ke 12%, kan begitu kan teorinya kan. Dan ini saya lihat juga belum diguyur gitu ya. Kalau diguyur tuh biasanya dari kan ini kan tertinggi 346 nih. Aturan kalau misalnya market maker mau ngeguyur tuh dihabisin sampai 334 dan overnya pasti jadi 150.000 gitu. 150.000 nanti kan, atau bidnya jadi tinggal 130.000, overnya jadi 139 gitu. Biasanya tuh gitu tuh kalau diguyur ya. Tapi ini enggak nih, 344-nya tuh. Lihat ya, 344-nya pindah ke bid lagi. 342-nya tadi ditebelin ya, dan 346-nya mulai direspon. Bidnya lihat, begitu makin tebel kan, 167.000 kan. Nah, 346-nya habis. Nah, udah kalau gini positif teman-teman. 348. Saya ingin jualnya tuh sebenarnya di 348 ya. Nah, cuma 1,75. 348-nya mulai pindah ke bid. Dan itu 350 kan ada 23.000 lot ya teman-teman ya. Nah itu saya floating lossnya masih minus 17.000, sekarang jadi 7.400 ya. Plus kalau saya jual di 350. Nah lihat ya teman-teman ya, perhatiin ya, itu tiba-tiba 354-nya lihat ada 10.000 lot, 352-nya ada 12.000 lot. Nah tadi kan nggak ada tuh, itu ngeri ya buat saya. Walaupun 350-nya jadi habis gitu, akhirnya saya udahlah jual aja, udah cuman 2,24 kan. Dan kalau saya kontra dengan, nah ini 350-nya ditebelin, saya tahan dulu sebentar. Nah itu plus 7.400 ya. Tapi kayaknya kok ngeri ya. Akhirnya saya jual aja lah di sini deh. Karena orang-orang yang beli tadi di bawah juga pasti maunya take profit ya. Nah, tuh ya 354-nya mulai dicekek tuh, ada double double lot jumbo ya. Udahlah kalau kayak gitu sih biasanya bertanda buruk tuh. Jadi saya exit dulu, keluar dulu ya, teman-teman. Nah, ini saya cepetin lagi. Tiba-tiba di menit 42 ya, itu astagfirullah. Saya minus 4% ya, teman-teman. Nah, itu saya jual di 580 minus 4%. Jadi tadi kalau di harga 595 dengan saya jual Toba di harga 250 plus 7.400 kan. Nah, ini karena turun lagi ternyata GTBO ke 580 minus 4%, itu saya jadi total ruginya jadi 130 ribuan ya, teman-teman ya. Dan belum nutup ya. Jadi saya di sini masih minus 130 ribuan, 150 ribuan deh. Dan dia ternyata GTBO tertinggi di 610, dan lihat grafiknya ya. Ternyata dia di jam setengah 11 itu dia naik lagi tuh ke 610 ya. Dan kalau saya jual 605 atau 610 bisa cuma satu tick atau jual BEP itu sebenarnya itu. Tapi saya ya nggak ada yang tahu ya. Karena tadi kaget aja gitu, ternyata GTBO bisa turun minus 4% dari 595 ya. Dan ini sesi 2 saya masih belum menyerah ya, dan ini tadi saya lagi iseng-iseng aja buka market kan. Siapa tahu masih bisa mengejar ketertinggalan gitu kan. Aturan saya udah selesai dari pagi nih teman-teman. Kali ini saya bener-bener aduh parah nih. Pertama saya lihat nih JAR tiba-tiba naik ya di indeks pribadi saya, dan bidnya 88.000 banding 41.000. Nah itu kan 190-nya ada satu tebel ya, 9.000 lot ya. Dan ini udah ke 189. Nah di situ saya masuk 189. Perhitungannya dari dia nggak open sama dengan low sih, ini murni dari indeks pribadi saya, tapi saya ngelihatnya dari bid over ya, bid over. Dan kayaknya nih sahamnya kuat gitu. Saya lihat dari tadi kayaknya sih kuat ya. Dan dia udah naik ke 16%. Jadi saya masuk tadi di 189 ya.
189 udah masuk ke 191 ke 192. Nah di sini cuma 150.000 ya teman-teman. Jadi ngejar yang tadi. Itu tadi saya masuk PT ini satu lot ya. Dan itu saya jual 192. Akhirnya laku semua ya. Akhirnya alhamdulillah udah laku dan dia tertinggi jar tuh di 195 ya. Nah ini PT ini saya tadi iseng satu lot. Jadi kedisiplinan ya teman-teman, lagi-lagi kedisiplinan sangat penting ya. Hari ini tadi aturan saya nggak masuk GTBO tuh. Aduh, dan tadi ya ini ya, jar nih tertinggi di 195, jadi itu 195 pucuknya ya. Pucuknya, dan tadi kan ada 194 sama 193 itu ada bit bit kembar ya. Nah, ngeri kan kalau kayak gitu kan. Kalau Toba tadi langsung habis tuh. Dia di 254 sama 252-nya itu kan ada 10.000 lot, 10.000 lot ya. Kalau di sini ternyata habis tuh. Cuman ini pucuknya. Cuman saya kan nggak mau spekulasi walaupun bitnya masih oke ya. Jadi gimana ya, scalping tuh gitu ya teman-teman. Jadi ngelihat dari irama sahamnya juga kadang-kadang ngaruh juga ya. Walaupun bitnya bagus, misalnya bitnya 3 kali lipat tapi nggak ada pergerakan, kadang-kadang susah juga ya. Yang bagus tuh kalau ada pergerakan, bitnya pergerakan, bit overnya bagus 3 kali lipat atau 2 kali gitu kan, ada pergerakan. Nah itu menurut saya pribadi bagus. Nah ya udah ya, tadi ISG ditutup di plus 0,03% ya, dengan turnover 11 triliun, jadi cukup lumayan ramai. Dan hari ini jadi saya tradingnya cuman nutupin aja ya teman-teman. Kesalahan saya tadi masuk GTBO ya, aduh pahit banget itu ya GTBO. Kalau saya andai bisa cut loss di 595 bisa untung bawa duit gitu kan, tapi ternyata nggak dikasih jadi minus 4%. Jadi masih rugi sekitar 100, untung dikit lah, untung dikit dan rugi fee ya, rugi materai aja ya teman-teman ya. Ya udah, jadi tadi saya trading di sini aja ya. Di pertama tadi di RTX saya rugi cut loss, tapi ketutup di MPRO, dan tadi GTBO saya coba tutup dengan trading di Toba sama di JAR ya. Ya jadi itu aja, semoga hari ini teman-teman bisa cuan juga, kurang lebihnya mohon maaf, semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.